The student. Shalom, Pak Paul. Shalom. Jelas ya. Jelas. Pertanyaannya yang pertama, sebenarnya ada berapa sih aliran teologi gitu Pak, selain yang punya Bapak gitu yang bilang kontekstual, saya nggak tahu itu alirannya apa gitu ya, liberal ya, Pak Paul bilang. Sebenarnya ada berapa sih? Itu pertanyaan pertama Pak. Terus pertanyaan yang kedua, di Bapak ada kirim video gitu kan tentang apa itu Saturnus gitu, apa gitu kan, planet. Nah, saya ada lihat satu video di Netflix bilang usia sejarah manusia itu ada 12.000 tahun sekian. Nah, sebenarnya usia alam semesta kita yang kontekstual dari Alkitab itu umurnya berapa sih, Pak? Ya, seperti itu. Dua aja, Pak. Makasih, Pak. Yang kedua umurnya apa? Umur apa maksudnya? Usia alam semesta. Kemarin saya nonton di YouTube-nya ini ya, YouTube ateis ya. YouTube tentang orang-orang ateis, semua ceritanya orang ateis. Terus ditanya ada orang Kristen sama orang ateis, ditanya orang Kristennya, memang usia alam semesta ini berapa ya kan? Terus orang Kristennya bilang, iya tidak lebih dari 10.000 tahun. Waduh, salah banget ya. Salah banget. Alam semesta ini bisa ratusan miliar tahun umurnya, saudara ya. Bukan cuma 10.000 tahun, bisa ratusan miliar tahun. Kita nggak tahu, bisa banyak sekali. Mengapa? Karena ada ketika ya pada mulanya kan urutannya apa? Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi kan? Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Artinya ini yang jasmani dan yang rohani. Iya kan? Yang rohani itu adalah langit. Langit kan rohani kan? Jasmani bumi. Haaretz itu jasmania ya. Haaretz itu adalah jasmania, maksudnya begitu ya. Pada mulanya. Lalu ada hari pertama. Jadilah terang. Ya kan? Loh, mataharinya belum ada loh. Lalu ngitung satu harinya bagaimana? Bagaimana cara ngitung satu hari itu coba? Pada mulanya alam menciptakan yang jasmani dan yang rohani. Jadi ada alam semesta itu kan. Semesta itu kan jasmania kan. Rohania kan yang tidak berdimensi. Lalu pada mulanya loh, belum hari satu loh. Lalu jadilah terang. Maksudnya terang ini kan adalah terang cahaya itu kan, yang terukur oleh 3 dimensi kan, yang punya kecepatan ya kan, yang ada kecepatan cahaya kan. Kalau ada jadilah terang, berarti mulailah masuk ke alam 3 dimensi kan. Ya kan, terang yang diciptakan itu kan ada 3 dimensi kan. Nah, yang sebelumnya ini kan berapa lama nih? Yang sebelum ini berapa lama? Wah, bisa miliaran tahun, kita nggak tahu. Lalu hari pertama jadilah terang, itu harinya gimana? Belum matahari. Ya dari terang itu ada, terus hilang lagi, terang lagi, ada kayak teori ledakan itu kan, nebula, gas, bintang kembar, apa lagi? Ledakan, terang, tuh redup, ya kan? Meledak lagi, reaksi fusi lagi, terang, bisa ratusan juta tahun lalu redup lagi, meledak lagi, terus berulang kali kan? Teori apapun itu ceritanya ledakan, ya, dan ada terang dihasilkan. Terangnya itu berapa lama? Nah, itulah yom. Itu namanya satu yom, satu hari itu. Terangnya itu selama masa terang, kalau terangnya sampai 4 juta tahun, ya itu satu yom 4 juta tahun itu. Ya, karena belum ada matahari, belum ada patokannya. Patokan terangnya apa? Hari kedua pun apa hari kedua? Tuhan ciptakan apa? Cakrawala kan? Baru ada planet-planet itu. Cakrawala apa cakrawala itu? Batas pandang mata kita itu kan cakrawala, artinya bulatan bumi itu kan. Artinya planet-planet itu. Baru Tuhan membuat batas-batas itu loh. Planet-planet itu terbuat. Jadi pertama itu ada ledakan. Ledakan itu kan menghasilkan terang. Itulah jadilah terang. Hari kedua menciptakan cakrawala, dipisahkan. Ya kan? Air yang di atas, air yang di bawah, dan seterusnya kan. Berarti kan sudah mulai ada tempat pijakan. Ada planet-planet. Ya kan? Air yang di atas, air yang di bawah. Semua kan. Zaman itu belum ada hujan loh. Jadi maksudnya air yang di atas, air yang di bawah itu apa? Ya berarti kan ada air. Mau yang di bulan, mau yang di Mars, ada yang di mana, ya kan? Ada air yang di atas, ada air yang di bawah kan? Ya. Ya kan misalnya nih di Mars ada air,
Atau di mana Jupiter ada air, ya kan? Misalnya di Jupiter ada air, berarti kan airnya di atas kita kan? Kan belum ada hujan zaman itu kan? Hujan pertama itu zamannya Nuh loh. Hujan pertama itu zamannya Nuh. Airnya di atas, airnya di bawah. Ini cakrawala, baru ada planet-planet kan? Ini kan? Ya. Nah, lalu hari ketiga apa? Kasih tumbuhan. Lu belum ada matahari, ya tumbuhan nggak perlu matahari. Tumbuhan perlunya apa? Cahaya. Nah itu dari terang tadi kan, dari yang hari pertama tadi. Meteor, komet, ya kan? Bagus tumbuhnya bisa lah. Coba kalau nggak percaya, Anda taruh kacang, ya taruh di plastik hitam, kasih air, ya kan? Yang penting kan butuh air sedikit. Butuh matahari nggak? Enggak. Itu nanti bisa panjang banget lulurnya mencari cahaya. Kacang itu ketika taruh di tempat gelap, dia akan tumbuh sepanjang-panjangnya mencari tempat, mencari cahaya. Nah, makanya pohon-pohon purba itu tinggi-tinggi kan. Dia berebut mencari cahaya cahaya pertama yang paling bisa didapat. Nah, itulah apa namanya hari ketiga. Dari mana? Dari komet, dari segala macam. Saya matikan dulu ya, supaya jangan ada awo-awo di belakangnya. Nah, kita mencari cahaya. Tumbuhan itu, fitoplankton, itu kan juga tumbuhan. Lumut, ganggang, kan nggak perlu matahari yang sampai bagaimana. Cukup ada pantulan saja kan. Pantulan cahaya itu sepersit cahaya. Bahkan di dalam lautan yang 2020, yang ribuan kilometer di dalam lautan ada tumbuhan juga loh. Tempat yang paling gelap pun ada tumbuhan yang tidak perlu cahaya, cukup dari pantulan fosil-fosil fosfornya tulang-tulang ikan itu sudah cukup itu buat mereka bisa berfotosintesis. Jadi tumbuhan itu nggak perlu matahari saudara ya. Tumbuhan itu perlunya cahaya. Cahaya yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu dan bukan tidak perlu mataharinya. Bisa dari komet, dari meteor, dari mana. Nah, baru ada hari keempat tuh. Apakah hari keempat itu maksudnya diciptakan matahari? Bukan. Dibentuk ya kan? Bukan terus. Kenapa? Karena matahari itu sebenarnya apa kan? Matahari kan sebenarnya bagian dari ledakan nebula tadi kan. Jadi kalau bilang matahari lebih tua dari planet bumi, ya bisa saja. Walaupun di bintang hari keempat, tetapi orbitnya itu di hari keempat. Tata surya itu terjadi di hari keempat, tata suryanya kita ini. Di hari keempat itu. Di Yom yang keempat. Lalu hari H1 ini berapa lama? Bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun. H2 sama, bisa ratusan tahun, bisa miliaran tahun, jutaan tahun. Berapa usia planet bumi? Bisa jutaan tahun. Ya karena kan hitungan terangnya itu kan nebula gas tadi yang sampai tiba-tiba dia redup sendiri lalu meledak lagi kan, bukan dari rotasi matahari dan bukan dari revolusi bumi dan rotasi bumi kan. H3 tumbuhan bisa ratusan juta tahun. Lalu baru ada matahari. Apakah satu hari 24 jam? Enggak juga. Zaman itu apakah satu hari benar-benar 24 jam, 12 jam ya terangnya? Enggak juga. Kayak di Kutub Utara sekarang satu harinya berapa jam? 4.000 jam. Di Kutub Utara itu satu hari 4.000 jam loh, bukan 12 jam. Dan apakah waktu itu planet bumi sudah berevolusi, berotasi seperti sekarang sempurna? Belum tentu juga, ya kan? Sampai terbentuk planet ada itu kan semua mempengaruhi kan, jumlah planet, gaya gravitasi, masih tarik menarik itu semua mempengaruhi kecepatan rotasi dan revolusi bumi kan. Dengan tata surya itu. Baru hari kelima ada binatang. Binatang apa yang pertama kali? Binatang di laut loh disebutkan loh. Persis seperti itu ya, teorinya Darwin kan binatang di laut pertama kali kan. Binatang laut lalu jadi amfibi, reptil, ya kan. Reptil adalah binatang di darat yang paling tua ya. Reptil itu adalah vertebrata tertua. Reptil. Ular adalah binatang yang paling, nah itu kan. Berapa tahun? Zaman itu. Udah kalau satu hari 4.000 jam, ini berarti bisa jutaan tahun, bisa ratusan ribu tahun. Berarti dinosaurus mungkin nggak? Ya mungkin banget. Cerita dinosaurus itu.
gitu ya, dan seterusnya. Manusia hari 6, mungkin nggak mungkin banget ya, hari ke-6 ada manusia gua 40.000. Apakah usia manusia, peradaban manusia itu 6.000 tahun? Enggak, 6.000 tahun kan ngitung yom-yomnya berapa lama. Nah, yom versinya kan beda kan. Jadi bisa nggak dari Adam sampai Nuh itu ternyata 100.000 tahun? Bisa banget, ya, bisa banget. Karena ngitung yomnya beda, patokan yomnya kita beda. Itu ya. Terus tadi ada berapa ada berapa aliran? Sebenarnya hanya ada satu. Kalau orang-orang Kristen dia sadar, cuma ada satu yang namanya pengikut Yesus adalah dia mengajarkan tentang cinta kasih. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Udah cuma itu saja pengajarannya. Yang lain-lain, Trinitas segala macam itu kan karangannya orang. Ya mesianik atau Yahwisme, Yahweh itu kan, penganut Yahweh itu kan, itu Kasutrisno CS, apalagi itu kan karangan, hanya tradisi saja. Yang kita sekarang lakukan, ya pokoknya kan kita mengajarkan cinta saja, ya kan? Sehingga kita bisa terima saksi Yehova, mau dia orang GKI, mau orang Katolik, sementara mereka pada membangga-banggakan ini mereka yang paling hebat. Apakah mereka punya cinta kasih? Punya, berarti itulah Kristen. Kalau enggak, ya ngomong tok. Enggak ada, ya saudara ya. Itu ya, Resdudel ya. Yang penting dia punya cinta, ya. Siap, siap 86.